Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Jadi untuk kali ini kita punya Carry Futura pickup tahun 2009. Jadi ini adalah stok kita di tahun 2022. Penghujung tahun ya? Penghujung tahun, tapi bukan yang terakhir dong. Kita masih ada lagi sebenarnya. Kita masih ada lagi yang lagi dipoles biar jadi lebih bagus lagi. Cuman hari ini yang kita bisa review ya ini. Ini R Purbalingga dan asli kelahiran Purbalingga, Lur. Jadi ini bukan mutasi. Oke. Kemudian untuk pajaknya ini masih aktif. Pajaknya bulan 3. Nah, habis masa plat ini tahun 2026. Pajak sama kir aktif semua. Kemudian untuk STNK-nya ini, nah kemarin yang dibayarkan untuk tahun lalu ini 1.075.000. Jadi untuk PKP-nya aja itu 897. Lah asuransi 178. Total 1 jutaan. 1.075.000 lebih tepatnya. Biasanya kan kalau pajak ganti tahun lebih murah apa lebih mahal? Nggak mesti sih. Nggak mesti? Iya. Ya, tergantung kebijakan pemerintah. Betul. Wah, kita udah bawa-bawa pemerintah. Hati-hati loh. Ngeri. Ya. Ini 2009 sudah injeksi pastinya. Kemudian secara bodi keseluruhan ini buat gambaran aja ini masih ngaleng muter. Ya, kalau buat orang awam ngaleng itu apaan sih? Dikira kaleng biskuit? Bukan. Ngaleng itu bahasa orang-orang yang apa namanya, yang di mobil seperti ini, bahasanya itu dia masih tipis. Jadi masih tipis apa ya? Jadi orisinil. Masih bodinya itu masih orisinil, belum terkena dempul. Jadi kalau istilahnya udah dempul itu kalengnya udah nggak kaleng lagi, udah pek gitu. Kalau ngaleng ya seperti ini nih. Nah, ini ngaleng seperti ini. Nah, otomatis buat teman-teman yang pengen tahu kondisi dari mobil ini lebih lanjut, seperti biasa saya akan review secara keseluruhan mobil ini dari panel per panel sampai ke sasis sampai ke mesin. Kurang lebih seperti itu. Mobil ini dari tongkrongan udah kelihatan dia sudah segap berdiri walaupun 2009 udah bertahun-tahun. Saya malas ngitung itu 2000. Saya suka salah ngitung ya. Dari depan ini yang perlu kita lihat ini kan dari totok depan. Ya. Nah, kalau totok depan ini udah nggak ngaleng. Ini menggilap banget ya. Kenapa? Di kamera menggilap banget ya? Di kamera menggilap, emang ini menggilap. Oh, iya. Ya, kebetulan kita udah rawat, kita udah salon. Jadi bukan berarti kita istilahnya di apa namanya dicat ulang. Kalau untuk ini enggak, ini masih bagus, masih ori dan ini di apa namanya? Poles lah ya? Poles. Saya pernah waktu itu jual mobil Grand Max, dikira sama orangnya dicat ulang. Ya, padahal kita poles. Ya? Nah, kalau dipoles kan warna aslinya itu keluar. Oke. Seperti itu. Kalau untuk poles tempat kita juga nggak mahal-mahal, 250.000. Betul. Meliputi mesin, interior. bodi, ya interior. Pokoknya jadi bening kayak gini lah. Kalau emang bahanannya masih bagus. Kembali ke mobil, untuk totok depan ini masih orisinil, masih ngaleng. Terus lampu kanan dan kiri. Nah, untuk kanan dan kiri ini masih bening. Cuman ini pakai depo ya. Jadi bukan ya? Pakai depo, bukan pakai yang Stanley ya. Cuman ini masih bagus, masih bening. Cuman nggak ada ciri-ciri bekas nabrak dari depan. Untuk bumper juga masih ngaleng, masih bagus. Grillnya pakai yang 2009, memang bawaannya seperti ini 2009 dan ini grillnya masih bagus, masih kenceng juga. Kalau untuk wiper seperti ini nih, wah ini kelihatan orisinil banget, Lur. Oh iya. Ya, ini udah kayak gini ya bentuknya. Tapi ini masih bagus, masih bisa dipakai. Kalau mau lebih bagus, ini dicat bisa, dipilok bisa gitu. Tapi kalau mau seperti ini aja juga oke, nggak masalah. Yang penting intinya karet ini harus bagus. Fungsi. Ya, kalau ini karet kalau nggak diganti, efeknya kaca bisa baret. Oh iya. Ya, efeknya kaca bisa baret. Jadi ini jangan disepelekan. Kalau kaca baret mengganggu pemandangan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Dari depan beres, karet-karet ini juga masih bagus, nggak ada getas, nggak ada retak, nggak ada bocor dari atas. Talang-talang sekalian, Lur, cek.
Talangnya masih utuh, masih bagus. Nitik-nitik di talang seperti ini juga masih kelihatan, masih rapi. Sampai ke atap masih breng. Belum naik dempul, gitu ya. Bodi dari samping, pintu atas bawah ini masih ngaleng, masih utuh. Kemudian biasanya kalau mobil-mobil area sini yang terkena dempul. Oh, iya. Nah, cuman untuk ini dia masih bagus, masih ngaleng. Atas bawah muter, kondisinya masih ngaleng. Nut masih dalam, masih nyambung seperti ini. Kalau yang kayak yang kemarin itu kan dia perlu di setel pintu. Ya sebenarnya dia nut, ya nutnya masih nyambung, cuman perlu setel pintu aja. Nah, kalau seperti ini udah setel pintu dan nutupnya enak, celup gitu, udah langsung klep. Nah, terus kemudian celah seperti ini dia juga masih apa namanya, atas bawah masih simetris, masih bagus. Jadi celahnya masih sama, nggak lebih sempit atas atau lebih sempit bawah, itu enggak. Nah, itu kalau mobil biasanya dia enakan sempit bawah sih. Kamu jangan kemana-mana, Pir. Kita nggak dibahas mobil. Jadi kalau seperti ini menandakan kita di pinggir jalan, suaranya ya banyak yang masuk, nggak masalah. Yang penting kita bisa review muter secara keseluruhan mobil ini. Atas bawah masih masuk, masih celahnya masih sama. Itu menandakan apa namanya? Sasis. Oh, sasisnya masih utuh. Sasisnya itu masih utuh. Biasanya kalau ini celahnya udah nggak sama, sasis ada yang keropos atau dia bekas muatan berat, dia nengkluk. Kalau ngedengak gini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk bak depan sampai belakang total masih ngaleng, masih bagus, masih prank. Sambungan seperti ini juga kalau misalnya dia bukan asli pickup kelihatan. Ini nggak ada silerannya, kalau nggak biasanya dia lebih tebel untuk area sini karena dia sambungan bukan pabrikan, biasanya nggak setipis ini. Kalau sambungan pabrik ini kayak gini, ini tipis dan rapi. Terus kemudian ban. Kalau ban itu ini sebenarnya ban serep. Oh, dia ban serep, cuman kan dia ban serepnya lagi apa namanya, ban aslinya bocor, lagi ditambal. Ban aslinya tebelur, cuman ini ban serep naik ke ban depan. Nah, akhirnya ya ini ban serep sebenarnya nggak usah di ini permasalahkan karena aslinya masih cukupan tebel. Nah, ini kalau yang belakang asli. Nah, bannya masih cukupan kalau untuk yang belakang. Ngolong ke sasis. Oke. Nah, kalau sasis ini dia pentol lur jempolan, jadi dia masih utuh untuk sasis depan sampai belakang, nggak ada bekas pelingkut, nggak ada bekas dicat ulang. Jadi utuh depan sampai belakang. Nah, dia seperti ini ya. Nah, kadang-kadang kan rapi ya. Ya, rapi. Ini memang dari aslinya kalau Futura emang tumpuk seperti ini, tapi kan rapi. Gitu. Ada yang dilas ulang daerah sini pasti kelihatan, Lur. Kalau ini masih rapi, masih bagus. Untuk baknya juga bagus, Lur. Baknya ini lempeng, nggak ada gelombang. Masih bulet-bulet. Ya, alur bak ini dia masih lempeng, masih bagus, masih lurus. Ini baknya juga bak asli pabrikan, bukan bak rakitan. Oh iya. Nah, ini bak asli bukan rakitan. Ya, tandanya sering kita bilang seperti ini nih. Ini ada sambungan bagian belakang, terus di selebor ini dia sambungan. Justru yang asli yang kayak gini, dan silerannya juga masih gitu. Bagian belakang juga masih bagus, masih orisinil juga. Terus ininya udah pernah ganti nih kalau untuk baru. Ininya. Ininya baru ya. Oke. Memang untuk Futura kadang-kadang untuk ininya dia udah kurang kenceng, cepet kena gitu. Cuman ini udah diganti baru, tapi nggak masalah dari sisi belakang, dari bukaan pintu belakangnya ini masih bagus, masih orisinil. Bakal lempeng banget. Jadi kayak dia nggak pernah muatan berat, nggak pernah kesenggol barang-barang yang kena kasar lah gitu ya. Nah, belakang ini karet penahan seperti ini masih ada. Lampu-lampu bagian belakang kanan dan kiri masih utuh juga. Lampu mundur, lampu riting, kemudian lampu rem semuanya nyala. Nah, itu kan ban serepnya kosong, kepasang ke depan. Yang aslinya kita ada di markas tadi nggak kita bawa. Untuk kondisi ban yang sebelah kanan sama kayak yang kiri, kondisinya seperti ini. Dia pakai ban muatan gajah tunggal, Lur. Cuman kalau untuk muatan ini cocok, Pak. Untuk ban depan kayak gini. Kurang lebih depan, kanan dan kiri sama. Ini yang kanannya. Nah, kalau untuk bagian sasis bagian kanan ya, kanan tengah seperti ini. Ini masih utuh juga, masih bagus, masih rapi, nggak ada bekas pelingkut. Tangki ini juga masih utuh, nggak ada kempot. Kalau gearbox bersih juga bagian kanan. Area carter juga untuk sebelah kanan juga masih bersih. Pokoknya untuk sasis depan sampai ke belakang kondisinya sama kayak yang sebelah kiri. Ya, masih utuh ya. Masih utuh.
masih utuh. Bodi juga sebelah kanan juga masih ngaleng, muter. Untuk pintu-pintu yang sebelah kanan juga masih bagus. Sampai ke pilar kanan kiri bagus. Pelipit belakang ini sambungan juga masih bagus, masih ada silerannya. Jadi belum pernah direparasi sekalipun. Nah, kita buka pintunya. Kita pastikan sileran-sileran pintu seperti ini masih utuh kondisinya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri nanti ambil aja lah ya. Oke, siap. Nah, kalau sebelah kiri insya Allah kita jamin masih sama kondisinya kayak yang kanan. Masih sama-sama utuh, ada sealer pabrikannya. Door trim juga rapi. Ini yang sebelah kanan door trimnya. Nah, ini asli originalnya seperti ini. Ini masih bawaan originalnya. Sama kayak yang kiri itu juga masih rapi, masih bagus. Nah, kalau untuk joknya ini udah diganti, udah retrim pakai yang baru. Tapi rapi nih. Nah, ini tapi rapi. Joknya seperti ini, warnanya juga masih nyatu kayak warna aslinya, abu-abu muda seperti itu. Nah, kayak untuk slebor sebelah kanan, slebornya kondisinya seperti ini. Ini masih utuh. Yang utuh pabrikan ini yang kayak gini, Lur. Jadi ini nggak ada bekas garapan. Ini ada sileran seperti ini masih utuh sampai ke bawah, nggak ada keropos. Kemudian ke lantai. Nah, lantainya juga masih utuh, bagus, nggak ada keropos, nggak ada bolong-bolong. Nah, untuk lantai itu masih bagus, masih rapi. Kemudian sileran bagian lantai juga ada, itu bagian depan. Nah, silerannya juga masih utuh, depan, kanan, sampai ke kiri. Oh ya, selebor yang sebelah kiri kan kita belum. Sekalian lah ya. Nah, ini untuk yang selebor yang sebelah kiri, kondisinya sama bagusnya kayak yang kanan. Masih utuh, orisinil, dan ada las nitik pabrikannya. Bahkan emblem PT Suzuki Indomobil ini masih terpasang di sini. Untuk lantai bagian sebelah kiri juga kondisinya sama, masih utuh, masih bagus. Itu ya. Pintu. Nah, untuk pintu-pintu door trimnya seperti ini, ada sobek, Lur. Nah, dikit minus sobek di bagian ini. Cuman kalau mau ganti, tapi sayang, Lur, ini masih bagus. Cukup lah, kalau untuk Futura nggak usah mewah-mewah. Yang penting masih layak, masih bersih. Sudah, saya rasa untuk pickup cukup seperti ini, nggak terlalu bermasalah. Nah, untuk sileran pintu yang seperti saya dibilang tadi, ini masih utuh juga. Sekarang ke interior. Nah, ini tadi untuk interior kan tadi jok udah. Sekarang tinggal area dashboard. Dashboardnya kebetulan kita udah bersihin seperti ini karena memang dashboardnya masih utuh, masih bagus, jadi bersih banget. Ini sih rapi nih, bersih banget ini. Yuk rapi dong. Kita udah bersihkan, kita udah salon, jadi seger banget kayak gini untuk interior. Kayak baru ini. Nah, kayak baru kan. Terus kemudian ada sun visor seperti ini masih terpasang komplit kanan dan kiri. Kemudian lampu baca juga masih ada. Nah, istimewanya ini 2009 tapi dia udah pakai AC. Oh gitu ya. Nah, dan AC-nya dingin. Sekarang kok coba kita nyalakan mesinnya sambil dengerin tanpa kita buka mesin. Nanti tetap kita buka. Oke. Kita starter. Cek jreng. Nah, untuk mesin langsung jreng. Nah, kita nyalakan untuk AC-nya. AC-nya masih cukup dingin, walaupun nggak sedingin mobil-mobil mewah ya. Mobil mewah itu dingin banget. Ini AC-nya masih ada, masih berfungsi. Untuk setirnya masih bagus, masih rapi, masih utuh, dan nggak ada speleng. Ini nggak ada speleng. Klakson berfungsi secara normal. Indikator-indikator yang lain coba muter ke sini. Oh ya, oke. Ini untuk indikator-indikator, RPM-nya masih berfungsi dengan baik. Nah, ketika saya gas, nah dia RPM-nya naik, speedometer juga berfungsi dengan baik. Panel untuk bensin juga dia masih berfungsi dengan baik. Ini karena dia habis banget bensinnya. Kita belum ngisi, makanya kita nggak review jauh-jauh. Temperatur juga naik, temperaturnya ngangkat. Normal semua lah ya? Semuanya normal. Sekarang kita tinggal buka mesin, kita cek untuk kondisi mesin. Sekalian kita review gimana sih Mas Rohmat bersihin. Oke, siap. Nah, ini kan sudah dibuka ruang mesin, kelihatan. Ini pekerjaannya Mas Rohmat kayak gini. Bagian poles kita ya. Bagian poles untuk mesin. Ya wajar lah, 2009 nggak bisa kinclong banget ya, karena memang udah sebagian kondisinya seperti. Tapi ini sih bersih, Lur. Nah, cuman kan ya memang kita bersihkan. Tujuannya kita bersihkan. Terus yang namanya oli-oli netes, rembes itu emang nggak ada. Jadi emang mesinnya udah kering, bawaannya udah kering. Terus kita bersihkan seperti ini. Gitu. Nah, ini untuk stick olinya biasa kita cek, Lur. Stick oli kita cek untuk mengukur ketinggian oli. Nah, biasa panas juga. Biasa. Nah, untuk ketinggian oli sebenarnya saya perlu bersihkan terus nanti masukkan lagi.
Nggak ada tisu ya? Oh ada kayaknya. Tisu magic. Nah kan, saya kan bawa tisu ini. Nah, Weh. Buat apa sih? Ayo. Cowok bawa. Ini. Oh, itu ya. Saya Coba pikir. lihat. Oke, Oh, cek lagi ya. sekarang kita cek lagi, kita masukkan. Nah, kita masukkan, kita cek untuk ketinggian oli. Nah, olinya masih penuh, masih bagus. Warnanya juga Masih kuning, keemasan ya? kuning keemasan. Berarti tandanya olinya masih bagus, masih baru. Cuman yang jadi permasalahan, bolak-balik kita ngomong, jangan sampai oli warnanya putih, coklat, Ya. susu. Oke. Ya, harus kuning, kalau nggak hitam. Hitam berarti udah harus diganti. Jadi kesimpulan kalau untuk mesin ini beres loh. Nah, Oke. tinggal kita starter, kita dengerin suaranya. Siap. Ini karena kita udah nyalakan, kita nggak berani buka. Oh iya, ini. panas. Nah, kita starter, suaranya masih halus. Proses pemegang biasa. Dengerin suaranya Halus masih banget. halus ya, masih halus. Coba dicek untuk knalpotnya. Oke. Yuk, gas. Lagi. Oh aman. Tuh airnya netes lagi. Oh, enggak ngembun. Yang Enggak, penting, nggak airnya ngembun. netes. Nggak ngebul. Nah, kalau netes kayak gini biasanya ini dari pembakaran yang bagus. Ya. Berarti dia oilnya bagus. Apa lagi tuh? Busi. Busi. Oilnya bagus, businya bagus. Ini pengapian bagus, karburasi bagus. Efeknya dia pembakaran sempurna, jadi nggak ngembun gitu. Ya. Tapi yang penting dari kita nunjukin knalpot, kita geber itu nggak ada asap putih. Kalau ada asap putih itu tanda-tandanya mesin udah kurang beres lah, agak error. Biasa jadi kalau nggak seal clamp, biasa jadi apa namanya ring shaker itu udah kena. Ini siap pakai dari pajak, gear, mesin, chassis, body semuanya masih bagus. Jadi mungkin saat ini itu aja kita sampaikan. Kalau ada kekurangan bisa hubungi kita via WhatsApp. Nanti Anda ngobrol sama Mas Fuad untuk ngobrol masalah mobil ini lebih lanjut. Dan pastinya harga yang kita cantumkan semuanya nego. Jadi jangan bilang wah ini mahal dan sebagainya, belum nego. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja dari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.